Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Dilva. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis diri menurut dengan teori kepribadian Carl Gustav Jung. Jung ini lahir pada tanggal 26 Juli 1873 di Caswell, Canton Thurgau, Swiss. Nah, ayahnya adalah seorang pendeta di Gereja Reformasi Swiss. Nah, Jung belajar di Universitas Basel dalam ilmu kedokteran. Selain itu, dia juga menjadi asisten di rumah sakit jiwa di Burgolzi, Zurich, dan klinik psikiatri Zurich. Nah, struktur kepribadian menurut Jung ini ada dua, yaitu dimensi kesadaran kepribadian dan dimensi ketidaksadaran kepribadian. Dimensi kesadaran kepribadian ini berupaya menyesuaikan terhadap dunia luar individu. Sedangkan dimensi ketidaksadaran kepribadian itu berupaya menyesuaikan terhadap dunia dalam individu itu sendiri. Nah, dimensi kesadaran ini adalah ego. Ego adalah jiwa sadar yang terdiri dari persepsi, ingatan, pikiran, dan perasaan sadar manusia. Nah, dimensi kesadaran manusia itu memiliki dua komponen pokok, yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa. Nah, fungsi jiwa ini merupakan suatu bentuk aktivitas kejiwaan yang secara teori tidak dapat berubah dalam lingkungan yang berbeda-beda. Jung membedakan 4 fungsi jiwa yang pokok yang terdiri dari pikiran, perasaan, perinderaan, dan intuisi. Nah, pikiran dan perasaan masuk pada rasional, sedangkan perinderaan dan intuisi masuk ke dalam irasional. Pikiran sendiri menilai benar atau salah, sedangkan perasaan sendiri menilai dari perasaan menyenangkan maupun perasaan tidak menyenangkan. Nah, peninderaan di sini merupakan mendapatkan pengamatan dengan sadar melalui indera, sedangkan intuisi sendiri merupakan mendapatkan pengamatan secara tidak sadar melalui naluri. Nah, pada dasarnya manusia itu memiliki 4 fungsi jiwa yang sudah dijelaskan tadi. Namun, biasanya hanya satu fungsi saja yang menjadi dominan. Nah, fungsi yang dominan ini merupakan fungsi superior. Nah, fungsi superior ini yang nantinya akan menentukan tipe kepribadian seseorang. Jadi, ada tipe orang yang pemikir, ada tipe orang yang perasa, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua ada sikap jiwa. Nah, sikap jiwa itu merupakan arah energi dari psikis seseorang yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya. Nah, berdasarkan dari sikap jiwa, manusia itu digolongkan menjadi 2 tipe. Yang pertama, tipe kepribadian introvert atau yang biasa disebut introvert, dan yang kedua tipe kepribadian extrovert atau yang biasa disebut dengan extrovert. Nah, extrovert ini dipengaruhi oleh dunia objektif atau dunia luar dari dirinya. Orientasinya tertuju keluar. Pikiran, perasaan, dan tindakannya ditentukan oleh lingkungan baik sosial maupun non-sosial. Nah, tipe kepribadian ekstrovert ini biasanya memiliki sikap positif terhadap masyarakat. Hatinya itu terbuka dan mudah bergaul, dan hubungan dengan orang lain itu terjalin dengan efektif. Sedangkan tipe kepribadian introvert biasanya dipengaruhi oleh dunia subjektif, yaitu dunia di dalam dirinya sendiri. Orientasinya terutama tertuju dalam dirinya. Pikiran, perasaan, serta tindakannya ditentukan oleh faktor subjektif. Biasanya, orang dengan tipe kepribadian introvert dalam penyesuaian diri dengan dunia luar itu kurang baik. Nah, jiwanya itu tertutup dan sukar untuk bergaul dengan orang lain.
Selain dimensi kesadaran kepribadian, ada juga dimensi ketidaksadaran kepribadian yang dibagi menjadi dua, yaitu ketidaksadaran pribadi dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran pribadi berisi tentang kompleks perasaan, pikiran, persepsi, dan ingatan. Sedangkan ketidaksadaran kolektif merupakan suatu yang berisi hal yang diperoleh seluruh jenis manusia selama pertumbuhan jiwanya melalui generasi terdahulu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menganalisis diri saya melalui teori yang sudah saya paparkan tadi. Nah, di sini saya memiliki kepribadian yang introvert, di mana saya kurang bisa menyesuaikan dengan dunia luar dan bersikap tertutup. Selain itu, saya juga termasuk orang yang pemikir dan perasa. Terkadang jika ada ucapan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan sekiranya membuat kurang nyaman, maka saya akan memikirkan hal tersebut atau ucapan tersebut. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Mengapa mereka mengucapkan hal tersebut? Nah, selain itu juga saya itu termasuk orang yang sensitif, mudah khawatir dengan pandangan orang lain, dan juga mudah khawatir terhadap sesuatu yang mungkin nantinya akan tidak bisa saya kendalikan atau tidak sesuai dengan jangkauan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.